Shalom, selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording. Rabu 27 April 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Mora Simatupang. Keluarga yang diberkati Tuhan, dalam setiap keadaan Tuhan selalu ada dan senantiasa hadir. Dia memperlengkapi kita dengan roh-Nya agar kita saling menguatkan dalam persekutuan. Jika memungkinkan, mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Sang pemilik kehidupan kami, kini kami datang kepadamu membawa syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam persekutuan ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah atas ibadah ini serta berkati hati dan pikiran kami, agar hanya tertuju kepada Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan, kami berdoa. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 51, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-14. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Demikianlah Mazmur pujian. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan 31. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab. Di malam ini Tuhan, pujian dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, penolong kami yang setia dan yang penuh kasih. Allah kami dalam Yesus Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan kami dari dosa. Juga Allah yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami menjalani kehidupan ini, juga menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada Tuhan di tengah masyarakat. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami terbuka, baik pikiran dan hati kami terhadap firman-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan mengerti serta dituntun untuk melakukannya. Sehingga hidup kami, hidup yang diperkenan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Ibu Bapak, jika memungkinkan mari berdiri, jika tidak tetap duduk saja. Saya baca untuk kita dari 1 Korintus 12 pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan 31 demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi,
atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Selamat malam Ibu Bapak sekalian dan saudaraku sekalian di dalam Tuhan. Bacaan kita yang baru saja kita dengarkan tadi adalah merupakan bacaan dari Alkitab sejak hari Minggu atau dari hari Minggu yang lalu sampai dengan malam ini. Tentang karunia roh. Dan di dalam perikop atau bagian bacaan yang kita baru saja baca tadi atau dengarkan, itu merupakan petunjuk dari Rasul Paulus bagaimana seharusnya hidup di dalam jemaat atau menggunakan karunia roh untuk membangun jemaat. Maka kalau kita baca di dalam SBU dibuat di situ memiliki karunia, saya ulangi, memiliki karunia roh untuk saling melengkapi. Petunjuk ini dilatar belakangi oleh sebagaimana kita tahu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Menjawab berbagai persoalan yang ada di Korintus, termasuk persoalan karena penyalahgunaan karunia roh. Situasi di jemaat Korintus saat itu antara lain, di samping seperti khotbah hari Minggu yang kita dengarkan, adanya di sana satu tingkat moral yang sungguh luar biasa negatifnya. Tapi juga ada di sana perpecahan di dalam jemaat karena salah memahami tentang karunia roh dan penggunaannya. Terjadi perpecahan. Mungkin perpecahan ini belum seperti yang kita anggap sekarang, pecah itu jadi berpisah. Jadi satu, jadi dua jemaat. Kan mereka masih satu persekutuan, tetapi di dalamnya itu sudah ada kelompok-kelompok. Ada yang mengagungkan si A, ada yang menonjolkan karunia A, karunia B, dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang menganggap karunia tertentu dianggap adalah lebih hebat. Dan kalau dia yang tampil, yang menjunjung dia menjadi tampil ikut, sementara yang lain diabaikan. Ada juga yang dianggap memiliki karunia rendah. Dan ini agak disisihkan. Maka terjadilah juga di sana ada kelompok orang yang merasa dia harus tampil di segala lini. Dia harus ada di dalam semua kegiatan atau harus didengarkan. Itu perpecahan yang terjadi. Karena ada anggapan mereka, karunia roh itu ada tingkatan yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi harus lebih didengar dan diutamakan. Dan lebih dari itu lagi,
Dengan membeda-bedakan karunia itu, ada yang menganggap ada yang lebih rohani, ada yang kurang rohani. Ada yang penting sebagai anggota jemaat penting, ada jemaat yang kurang penting. Itu perpecahan yang terjadi. Sehingga fokus mereka bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang berkarunia. Saudaraku, untuk itu Paulus menuntun. Untuk itu Paulus menolong. Dan dia menjelaskan terlebih dahulu apa itu karunia roh. Saya langsung bahasa Indonesiakan, karunia roh itu adalah pemberian dari Allah kepada manusia, kepada orang Kristen untuk memperlengkapi umat itu dalam melakukan pelayanan. Jadi karunia roh itulah perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena dicari, bukan karena keaktifan seseorang maka dia menjadi berkarunia. Tapi pemberian Tuhan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Di zaman itu memang karunia untuk berbahasa roh itu dianggap lebih hebat. Yang berbahasa yang tidak jelas itu. Jadi Paulus mengatakan karunia yang diberikan oleh Allah itu selalu terkait dengan pelayanan. Bukan untuk kepentingan seseorang atau kehendak kelompok. Bukan untuk keagungan dan kesombongan dan merendahkan orang lain. Tetapi untuk pelayanan dan mendorong setiap orang untuk berkata dan berbuat yang benar. Serta tekun dan setia membangun persekutuan, memelihara kehidupan yang baik bersama Tuhan dan dengan sesama. Itu tujuan daripada Tuhan memberikan karunia itu. Bukan untuk kebanggaan, perorangan atau perkelompok. Dan Paulus, Ibu Bapak sekalian, dan kepada jemaat Korintus juga untuk kita sekalian, sekaligus menyampaikan bahwa karunia itu memang bermacam-macam. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11, itu ada 9 karunia roh. Berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang lebih penting dan ada yang kurang penting. Tidak ada yang lebih rohani atau yang tidak rohani. Itu dari Tuhan memperlengkapi umat, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, membangun persekutuan. Juga menjalankan kesaksian di tengah dunia ini. Jadi itu bukan kebolehan manusia, tapi perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Paulus dengan demikian sekaligus mengingatkan Korintus dan kita sekalian. Karunia yang diberikan Tuhan itu adalah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan membangun kehidupan persekutuan. Maka di dalam ayat 27 sampai 31 tadi diawali dengan ayat 12. Paulus mengingatkan kita sekalian juga jemaat Korintus bahwa umat yang percaya kepada Tuhan itu bagaikan tubuh. Tubuh terdiri dari tangan, kaki, mulut, hidung, telinga dan lain sebagainya. Tidak sama. Sudah dibuat Tuhan demikian rupa. Tetapi setiap anggota tubuh itu adalah saling melengkapi, saling menopang. Dikatakan oleh Paulus itu jangan bagaimana artinya kalau mata mengatakan aku tidak butuh kaki dan lain sebagainya. Dan inilah juga yang dikehendaki itu Paulus juga Tuhan di dalam persekutuan. Maka dikatakan 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan kepada kamu masing-masing juga diberikan Tuhan karunia roh. Tidak sama, ada dikatakan tadi rasul, ada nabi, ada pengajar, ada yang
diberi karunia membuat mujizat, berbahasa roh. Tapi itu semua diberikan Tuhan kepada satu persekutuan yang merupakan tubuh Kristus. Tidak sama, berbeda, tetapi untuk saling melengkapi, untuk saling menopang. Sama seperti tubuh itu menjadi sempurna atau menjadi kuat kalau semua anggota tubuh itu berfungsi dengan benar. Tapi jika satu anggota tubuh itu diremehkan dan tidak berfungsi dengan benar, maka tubuh itu menjadi tidak sempurna. Demikian persekutuan yang diingatkan oleh Paulus adalah tubuh Kristus. Tidak sama karunia-Nya. Berbeda. Tetapi tidak ada di situ yang lebih utama atau ada yang terhina. Semua diberi Tuhan dengan maksud Tuhan supaya melalui karunia itu umat diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan secara bersama. Umat diperlengkapi, saling melengkapi dan saling membantu, saling menghargai. Saudaraku, nasihat Paulus ini memang kedengarannya tidak begitu sulit. Dia mau mengingatkan juga kita sekalian di dalam hidup ini, dalam jemaat, supaya kita saling menghargai. Tidak sama karunia kita. Tidak sama diberi Tuhan. Ada yang berkarunia mungkin berkhotbah lebih baik dari yang lain. Tapi ada juga yang diberi Tuhan karunia sederhana, bicaranya sederhana, penampilannya sederhana. Tetapi setiap dia bicara, tidak terlalu mau dipuja-puja di depan orang banyak. Tapi ucapannya selalu menegarkan orang lain. Tidak sama. Sebab itu Paulus mengatakan semua diberi Tuhan untuk membangun dan digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kamu adalah tubuh Kristus. Maka mari saling melengkapi. Kita juga sebagai anggota jemaat, jangan terlalu ada yang merasa, oh kita hanya anggota jemaat. Mereka yang tampil, mereka yang bisa, dan semua kepada kita sama seperti tubuh kita. Tidak sama, tetapi saling melengkapi menjadi utuh. Jemaat Pelita akan dapat bangun, akan menjadi kuat dan kokoh jika kita mau saling menolong. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, itulah yang kehendaki oleh Tuhan. Dan jemaat itu didirikan Tuhan bukan untuk menjadi bersaing, tapi untuk saling membangun. Untuk bersama memuliakan Tuhan Yesus. Untuk melengkapi. Maka persekutuan akan baik apabila masing-masing anggota saling menghargai, saling mengakui, saling membutuhkan, dan saling menopang. Beda, tetapi menjadi kuat kalau saling menopang. Mari di Jemaat Pelita, Ibu dan Bapak, di tengah situasi sekarang ini, jangan kita ada yang merasa saya hanya gini dan dia lebih, atau saya harus diutamakan, dan kita tinggalkan kesombongan itu. Kita terima satu dengan yang lain, karena setiap orang percaya pada Tuhan diberi Tuhan karunia roh. Amin.
Mari kita naikkan doa syafaat. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan Kepala Gereja, dan yang mengaruniakan kepada kami masing-masing karunia roh, sehingga hidup kami dilengkapi oleh roh Tuhan dengan karunia itu untuk memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan yang memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan menjadi anggota jemaat yang mempertanggungjawabkan karunia itu dengan rendah hati. Hindarkan kami dari kesombongan karunia. Karena semua itu dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan membangun jemaat. Dan itu hak dan milik Tuhan. Kami hanya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakannya demi kebaikan bersama. Sebab itu mampukanlah kami sebagai jemaat pelita hidup damai dan rukun melalui karunia roh itu dengan sikap kasih yang ada pada kami masing-masing, sehingga kami saling menghargai, saling menopang, saling membantu, saling mendoakan, dan dijauhkan dari sikap iri hati dan penghinaan terhadap orang lain, dijauhkan dari sikap meremehkan siapapun. Karena walaupun kami diberi Tuhan karunia berbeda, tapi di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, semua nilainya sama. Tugasnya yang berbeda. Tolong Tuhan Yesus. Sehingga melalui kesediaan kami, dengan kami memiliki karunia roh, kami mau dilengkapi melalui sesama kami, dan kami mau memperlengkapi yang lainnya. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat pelita di dalam keadaan dan perjuangan sekarang untuk sedang dalam proses dikerjakan oleh panitia untuk pembangunan gedung gereja. Tuhan menolong dan Tuhan menyertai supaya semua berlangsung dengan baik. Demikian juga dalam persiapan pemilihan diaken dan penatua, supaya karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, masing-masing kami mempersembahkannya. Sehingga dalam proses itu ya Tuhan, kami saling menghargai, menghormati, menopang, melengkapi dan membantu. Sehingga tercapailah nanti dan terpilihlah mereka yang dikehendaki Tuhan menjadi pemimpin selaku diaken dan penatua di jemaat ini. Persiapkan panitia untuk itu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk warga gereja, warga jemaat yang sakit. Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Ibu Nikmat Tadiulu, Bapak Sartono Hasibuan, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Albert Stumorang, Bapak Lambertus et Wiori, Ibu Ilse Sandino, Ibu Susana Laik, Oma Sama Samson, Bapak Herke Sigalaki, Bapak Stefanus Wae, Bapak John Patihahuan, Ibu Cecilia Sumanti, Bapak Johnny Lumansik, Bapak Yeskel Matkusa, dan Bapak Iopi Winkler dan yang lainnya. Tuhan, mereka membutuhkan kemurahan-Mu. Di tengah kegelisahan mereka menghadapi sakit itu, kami mohon pengasihan-Mu untuk mereka Tuhan. Demikian juga untuk mereka yang berduka,
yaitu keluarga Uruilal, maka kami berdoa untuk Bapak Markus Uruilal bersama istrinya Wibit yang menghadapi duka ini, juga keluarga besarnya. Berikan penghiburan dan pengharapan yang teguh kepada Yesus yang telah melakukan semua itu. Kemudian juga untuk keluarga Sinaga yang telah juga ditinggal oleh sang ibunda. Kami berdoa untuk Bapak Washington Sinaga bersama anak dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan menolong menguatkan mereka menerima peristiwa ini adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena hidup manusia, hidup orang tua mereka adalah milik Tuhan dan sudah dijemput oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Pelita ini, baik yang sedang sehat, berikan tetap kesehatan bagi mereka. Semua yang berencana-rencana Tuhan menolong supaya perencanaannya berlangsung dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Inilah rangkaian doa kami yang tidak sempurna, tapi kami bawa kepada Bapa di surga melalui doa sempurna yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari dalam Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan, itu semua hanya karena Tuhan saja.
Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 27 April 2022. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Sidang jemaat Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah rumah tangga kita ini. Mari berdiri jika memungkinkan, jika tidak tetap duduk. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah setiap firman yang kamu dengar. Tuhan mengutus kita dan Roh-Nya yang kudus menguatkan kita. Kita bernyanyi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuki saat teduh.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami pelayan firman dan yang bertugas malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.